Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryanto nggak pernah mengalami kesulitan dalam hal penjualan. Tadi di awal aku udah bilang, aku ini pemberangkatan akap non ekonomi terbesar se-Indonesia. Akap non ekonomi, dengerin baik-baik. Jadi kita nggak pernah ada kesulitan masalah marketing kita. Insya Allah Haryanto itu udah cara orang branding itu udah di 4.0 lah. Pemberangkatan kita satu hari berkisar 150 sampai 160 armada per hari dengan tingkat okupansi 80-70%. Jadi udah luar biasa banget. Di Malang aja Haryanto nggak pakai tronton, laku-laku aja. Hari ini isinya penumpang 18 sama 18. Luar biasa. Saat pandemi kayak gini baru buka berapa hari, belum ada seminggu ya kan, semingguan. Udah bisa laku terus setiap hari. Nggak perlu tronton kan. Dulu kan aku pernah bilang sama kalian, nggak perlu tronton buat laku tuh. Pelayanan aja lakukan sebaik mungkin, melayani penumpang sebaik mungkin. Karena kita tahu keinginan penumpang. Banyak PO yang melayani hanya sebatas SOP dan taat hukuman, dan takut hukuman. Beda sama PO Haryanto yang krunya bisa ikhlas melayani. Makanya aku sering bilang, semua pengusaha itu mulutnya manis. Mereka bilang karyawan itu keluarga, bagian dari keluarga. Sekarang pertanyaanku tuh bukan itu. Pertanyaanku satu, karyawan dia, nganggap dia keluarga apa enggak? Tuh. Karena itu final goalnya. Agen butak apa udah aman om? Aman alhamdulillah. Bantuin jagain dong. Geplakin aja tuh kalau ada agen-agen yang aneh-aneh. Enak aja nuduh-nuduh Haryanto nggak ada trayek. Selawi kenapa nggak masuk di terminal sih mas? Ditolak sama PO-PO yang ada di sana. Entahlah, pada takut sama HR. Kan bapak kemarin bilang, loh kalau mereka takut ya benain lah pelayanannya. Kok malah kita yang dimusuhin? Ngapain coba PO-PO itu musuhin Haryanto? Dari harga aja udah beda, mereka jual 90.000, 80.000, 100.000. Haryanto kan jual 140. Ya kan? Loh, udah tak pun harga 40 lu masih takut, aku masih direcokin. Kan kebangetan banget. Ayah. Gak ada niat buat melayani penumpang dengan baik. Kita buka jasa transportasi itu kan fungsi kita bisa melayani masyarakat dengan baik, ya kan? Karena masyarakat kan juga butuh pelayanan yang maksimal. Tapi kalau ketemu PO-PO yang otaknya cekak, cuman dipikir nyari duit doang, ya kayak gitu itu akhirnya. Okupansi penumpang Pekalongan alhamdulillah udah semakin baik. Bahkan ini lagi di titik baiknya. Dari 12 jalur yang kita punya, 24 pemberangkatan, tinggal 4 jalur aja, 4 pemberangkatan yang masih kurang pas jalurnya. Yang 20 udah aman banget, okupansinya udah bagus banget, alhamdulillah. Duh, liatin. Aku jualan 40.000 lebih mahal dari PO-PO lain. Masih laku. Itu kan bukti bahwa penumpang sekarang itu membutuhkan pelayanan dengan baik, ya kan? Nggak cuma pengen harga murah, enggak. Jangan mikir penumpang sukanya murah, ya ada yang kayak gitu. Tapi ada juga banyak penumpang yang bener-bener pengen menginginkan pelayanan yang baik dari sebuah perusahaan. Jadi makanya kalau kedatangan sama kompetitor jangan dianggap musuh, tapi sebagai acuan supaya mereka bisa berbenah, agar mereka juga bisa melayani penumpang dengan lebih baik lagi. Enggak sih ini pengennya kalau pengusaha-pengusaha itu mikirnya murah laku, yang lain nggak kebagian, ya gimana bisa berkembang perusahaannya? Stuck di jalan ya kan, nggak kuat permajaan akhirnya. Ya gimana mau kuat permajaan? Jual harga segitu. Kita ini kan tahu biaya operasional kita harian berapa, buat solar berapa, buat tol berapa, gaji karyawan berapa. Jadi kalau mereka mau jual lebih murah dari standar operasional kita ibaratnya, lah yang rugi kan mereka sendiri, ya kan? Tiap hari nekorin, nombokin buat bayar angsuran, buat ini, buat itu. Ntar akhirnya bis sudah waktunya lunas, nggak kuat permajaan, beli baru udah nggak kuat, ya kan? Makanya Haryanto tuh dari dulu di mana-mana selalu jual lebih mahal dari market. Karena kita pengen membentuk market kita sendiri gitu, nggak ikut-ikutan orang. Kayak gini nih di Malang, Haryanto jual 320, yang lain tadinya 300, 310. Tahu nggak sekarang gimana? Pada jual 280. Ada beberapa PO. Itulah aku bilang, sama kan kayak Pekalongan waktu itu namanya Haryanto Effect gitu. Di mana-mana tempat, nggak di Madura, nggak di Solo, nggak di Wonogiri, nggak di Muria, nggak di Pantura, nggak di Pekalongan, Tegal, Selawi. Dibuktikan lagi di Malang, ya kan?
Itu namanya Haryanto efek. Di mana ada Haryanto baru, pasti yang lainnya langsung hancurin harga. Takut nggak laku, nggak tahu kenapa. Haryanto di Malang orang pada ngoceh, Mas di Malang mah bis tronton semua, Scania semua, bis tingkat banyak bla bla bla. Udah gue buktiin kan, gue jualan pakai 1626, nggak bis baru, bis tahun 2018 itu yang tak pakai. Laku nggak? Tadi banyak penumpang HR Pekalongan, banyak, makanya aku udah bilang, aku jual lebih mahal 40.000 dari PO-PO lain, masih laku mas. Aku bilang 40.000 lebih mahal itu bukan berarti untungku banyak, enggak, karena aku tahu biaya operasionalku. Pengusaha bis itu untungnya nggak banyak. Makanya yang jual-jual murah itu kalian lihat lah rata-rata bisnya, nggak kuat permajaan, 10 tahun, 15 tahun masih dipakai. Bisa juga paling gitu-gitu aja. PO-PO lain jual Jakarta Malang 350, kata siapa? Kata siapa? Yo kalau tronton beda lah, kalau double decker beda. PM aja Putra Mulia jualan jok 111 330 340 dibawa. Besok-besok turun ke Arjosari, survei harga tiket biar nggak dengar katanya tapi tahu sendiri. Karena aku kemarin seminggu di Arjosari, nggak ada sejarahnya Haryanto kok jual lebih murah dari yang lain tuh, nggak ada. Dalam satu kelas lo ya. Karena kan aku dari kecil udah di terminal mas. Aku tuh dari kecil udah di terminal nemenin bapak jualan tiket jadi calo. Aku di terminal nawarin tiket sendiri ke penumpang dari 2003, ya kan? Makanya aku tahu keinginan penumpangku tuh seperti apa. Insya Allah aku tahu. Aku kan calo. Makanya kalian jangan ngajarin aku tentang keinginan penumpang gitu. Karena aku lahir dari situ.